Renungan Harian Katolik, Kamis 24 November 2022. Salam sejahtera, saudara dan saudariku. Peringatan tentang datangnya akhir zaman pada dasarnya selalu mengandung dua kondisi yang boleh dikata saling bertentangan antara satu sama lainnya. Dua kondisi ini adalah kepastian dan ketidakpastian. Akhir zaman dikatakan sebagai suatu kepastian karena memang masa itu akan terjadi. Banyak keyakinan, entah itu yang berasal dari ajaran agama maupun budaya, yang menegaskan tentang betapapun dengan gambaran yang berbeda-beda, akhir zaman pasti akan datang. Akhir zaman selalu dipastikan akan datang karena ia bukan suatu khayalan absurd yang dapat kita abaikan begitu saja. Sedangkan kondisi lain yang dikaitkan pula dengan akhir zaman adalah ketidakpastiannya. Yang dimaksud dengan ketidakpastian ini tentu saja berkaitan dengan waktu terjadinya. Perlu diakui bahwa tidak ada seorang pun dari antara kita yang tahu tentang hal ini. Memang ada banyak ramalan yang coba mengungkapkannya, namun semuanya itu tidak pernah tepat. Ramalan yang ada malah cuma menebar ketakutan, tetapi tidak kunjung memberi bukti. Sehingga datangnya akhir zaman pun makin menjadi sebuah misteri. Untuk berhadapan dengan dua kondisi dari akhir zaman ini, kira-kira tindakan apa yang harus kita lakukan? Injil hari ini dapat membantu kita untuk menjawabnya. Saudara dan saudariku, Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai dengan ayat 28 adalah sumber refleksi kita pada hari ini. Perikop Injil ini berkisah tentang Yesus memberi gambarannya mengenai situasi akhir zaman kepada para muridnya. Yesus menegaskan bahwa pada saat itu Yerusalem akan dikepung dan mengalami keruntuhan. Banyak orang akan melarikan diri dan mengungsi dari tempat tinggalnya karena terjadi kekacauan yang diakibatkan oleh berbagai kesesakan dan juga kemurkaan. Kekacauan itu sungguh mengerikan hingga membuat banyak orang diangkut sebagai tawanan dan ada yang meregang nyawa karena tidak mampu untuk menyelamatkan diri dari pertikaian yang terjadi. Situasi demikian amat tidak terkendali. Belum cukup sampai di situ. Yesus juga berkata bahwa bila mana akhir zaman itu datang, matahari, bulan, dan bintang akan menampakkan tanda-tanda yang aneh. Kembali lagi, banyak orang akan mati ketakutan karena tidak bisa menerima perubahan tersebut. Semuanya tidak pernah terbayangkan sebelumnya, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu mengatasinya dengan baik. Namun, bukan namanya Allah jika pada situasi itu ia cuma berdiam diri saja. Di balik segala sesuatu yang menggemparkan dan menggentarkan itu, Yesus bersaksi bahwa Anak Manusia akan datang. Ia datang dalam awan
sambil menunjukkan kekuasaan dan kemuliaannya. Tampilan seperti ini tentu bukan bertujuan untuk memamerkan dirinya, tetapi Anak Manusia datang untuk membangkitkan keyakinan dari para pengikutnya bahwa hanya dirinya yang mampu menyelamatkan mereka. Dirinya tidak terpengaruh sedikit pun akan kehancuran dan kekacauan tersebut. Sebab yang ada padanya cuma kehidupan. Hidup dalam kebahagiaan untuk selamanya. Maka dari itu, saudara dan saudariku, apabila kita berhadapan dengan kenyataan akan akhir zaman yang serba dilematis ini, menurut Yesus, tindakan yang harus kita utamakan adalah bangkit dan mengangkat muka kita kepadanya. Artinya, segera bangun optimisme dan pusatkan iman kita kepada Allah semata. Allah selalu memberi perlindungan kepada siapapun yang berani berjuang untuk mengimaninya. Seperti yang dialami oleh Santo Andreas Dungla dan kawan-kawan yang keteladanan hidupnya kita peringati pada hari ini. Biarpun mereka dikepung dan ditindas oleh beragam situasi yang membahayakan hidup mereka, mereka tetap optimis akan penyertaan Allah. Mereka selalu mengangkat wajah pengharapan mereka kepada Allah, dan Allah pun membalasnya dengan tatapan lembut dari wajah kerahimannya. Alhasil, iman mereka ini membuahkan keselamatan. Dan sebagai anak-anak Allah, iman demikianlah yang harus kita miliki pula kalau kita ingin memperoleh hidup abadi di saat akhir zaman itu datang nanti. Tuhan memberkati kita sekalian.